Kelas 3 yang 35.000 sekarang ini akan mengalami kesulitan membayar lebih 70.000. Yang 35.000 saja banyak yang nunggak. Masyarakat miskin tentu mau nggak mau menjadi beban negara karena harus ada PBI kan, bantuan iuran itu, Mas. Nah, jadi ini hal yang menurut saya akan blunder, banyak hal yang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru nantinya. Presiden Joko Widodo resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintahan Jokowi akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang ditetapkan pada Rabu 8 Mei 2024. Itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat jadi udah pastinya. Kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan 3. Jadi diharapkan lebih standar dan layanan masyarakat. Nanti Permenkesnya sebentar lagi kita sudah berkoordinasi. Kapan tuh Pak akan ditandatangani nanti Pak? Termasuk ya. Lebih lanjut, juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut, KRIS menjamin semua golongan masyarakat mendapatkan perlakuan sama dari rumah sakit, baik pelayanan medis maupun non-medis. Yang disebut dengan kelas rawat inap standar, ya. Ada 12 komponen yang harus memenuhi syarat itu. Nah, dengan komponen itu menjamin semua peserta ini mendapatkan layanan yang sama, termasuk layanan medis. Jadi saya ulangi, layanan medis maupun layanan non-medis, semua peserta JKN ini mendapatkan yang sama. Merujuk pada Perpres tersebut, pemerintah menargetkan sistem KRIS akan mulai berlaku paling lambat pada 30 Juni 2025. Dengan berlakunya sistem ini, maka semua peserta BPJS akan mendapatkan ruang rawat inap dengan fasilitas yang serupa. Pada masa transisi inilah seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, jadi nggak seluruh rumah sakit juga nih yang harus KRIS, yang bekerja sama dengan BPJS itu menyesuaikan sarana prasarana yang dimiliki. Nanti baru di sini Perpres mengamanatkan kepada pemerintah, dalam ini Menteri Kesehatan ya, BPJS Kesehatan, DJSN nanti, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, artinya Menteri Keuangan, bersama-sama melakukan evaluasi. Sebelumnya BPJS Kesehatan dikategorikan menjadi kelas 1, 2, dan 3 sesuai fasilitas yang diperoleh. Kategori kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan adalah istilah yang merujuk pada tingkatan yang bisa dipilih oleh setiap peserta sesuai kemampuan finansialnya. Sebab antara kelas 1, 2, dan 3 memiliki jumlah biaya iuran yang berbeda-beda untuk dibayarkan setiap bulan. Meski iurannya setiap kelas berbeda, hal tersebut tidak mempengaruhi tindakan pelayanan medis yang didapat para peserta. Perbedaan terdapat pada fasilitas kamar atau ruang rawat inap peserta. Peserta BPJS kelas 1 akan mendapat fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit 2 hingga 4 orang. Ruangan tersebut memiliki fasilitas TV, lemari es, dan AC. Peserta kelas 1 bisa memilih dokter spesialis dan diwajibkan membayar iuran sebesar Rp150.000 per orang per bulan. Untuk peserta BPJS kelas 2 akan mendapat fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit 3 hingga 5 orang dengan tambahan fasilitas TV dan AC. Peserta juga bisa memilih dokter spesialis dengan iuran wajib sebesar Rp100.000 per orang per bulan. Sementara peserta BPJS kelas 3 akan mendapat fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit 4 hingga 6 orang. Untuk kelas ini, dokter spesialis ditetapkan oleh instansi kesehatan. Pada kelas ini, peserta dibebankan membayar iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Iuran tersebut disubsidi pusat sebesar Rp7.000 per orang per bulan.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut besaran iuran untuk sistem KRIS masih dalam pembahasan dan akan diputuskan sebelum 1 Juli 2025. Kita harus menghitung juga manfaat apa setelah penerapan kelas rawat inap standar ini, nanti benefitnya itu seperti apa. Nanti kita tunggu saja ya, pasti setelah 30 Juni 2025 itu sudah ada kejelasan, karena memang di situ adalah perubahan bahwa tidak ada lagi iuran BPJS berdasarkan kelas ataupun adanya layanan kesehatan berdasarkan kelas di fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengkritisi perubahan sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Di satu sisi pemerintah sendiri juga ini posisinya ya seperti mengejar target karena kepemimpinan Pak Jokowi sudah selesai gitu kan. Jadi kenapa dicanangkan sekarang? Kemudian dengan harapan nanti pemerintahan berikutan melanjutkan. Pemerintah harus memikirkan, ini kan dipaksakan harus uji jalan. Nah tentu sejauh mana kesiapan dari ini sendiri, ya rumah sakit ya menurut saya juga kesiapan dari sisi ini Mas, anggaran. Sementara itu, Timbul Siregar, koordinator BPJS Watch, menyoroti potensi single tarif yang akan muncul. Ia menduga iuran kelas 1 dan 2 bakal turun, sedangkan peserta BPJS Kesehatan kelas 3 akan dipaksa membayar lebih. Terkait dengan pendapatan iuran dan gotong royong. Konsep gotong royong itu kan berarti yang mampu membayar lebih, yang tidak mampu okelah. Kalau besok nanti berlaku kelas rawat inap standar dengan satu ruangan, maka kan iurannya akan menjadi tunggal, akan satu. Kan nggak mungkin satu ruangan tetap bayar 150, 100 dan 35, nggak mungkin. Menurut saya tidak tepat, apalagi di atas 150.000. Nah, kalaupun di antara kelas 2 dan kelas 3 misalnya disebutkan 70.000, kelas 1 akan turun bayarnya dari 150 ke 70, misalnya 70 ditetapkannya. Kelas 2 100 ke 70. Ini kan artinya pertama yang mau saya katakan, pendapatan iuran JKN itu akan menurun. Ya. Kedua, kelas 3 yang 35.000 sekarang ini akan mengalami kesulitan membayar lebih. 70.000, yang 35.000 saja banyak yang nunggak. Segudang ancaman mengintai jika penetapan sistem KRIS diberlakukan. Apa saja dampak perubahan tersebut dan sejauh apa kesiapan rumah sakit? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi.